Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Grace Octavia dengan NIM B1A13129. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto, SHMH, yang dimana video ini akan membahas mengenai pelanggaran HAM di Gaza, Palestina. Hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah hak yang secara ilmiah ada di dalam diri manusia sejak di dalam kandungan. HAM merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia atau HAM merujuk pada hal-hal fundamental yang melekat pada semua individu sebagai manusia tanpa diskriminasi manapun, termasuk ras, agama, jenis kelamin, antar latar belakang sosial, dan lain-lain. Hak-hak ini dianggap sebagai hak-hak dasar yang setiap individu memiliki oleh hakikatnya, dan mereka dilindungi oleh hukum internasional dan konstitusi negara-negara yang menganut prinsip hak asasi manusia. Menurut KBBI, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah memiliki haknya untuk dilindungi secara internasional, seperti hak untuk hidup, merdeka, kebebasan berpendapat, sampai kebebasan untuk memiliki. Selain itu, hak asasi manusia atau HAM adalah hak mendasar yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya. HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, dan kepercayaannya. Karena melekat, maka HAM itu tidak bisa dirampas oleh siapapun. Tetapi, ada beberapa negara yang berusaha untuk merampas HAM seseorang dengan paksa tanpa memikirkan segala konsekuensi yang akan diterima oleh negara yang mengalami kerusakan akibat perang. Salah satunya adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara Israel kepada Palestina, yang dimana hal tersebut merupakan suatu pengambilan hak orang lain, terutama hak untuk hidup aman. Kejadian tersebut berlangsung lama dan terus-menerus, seperti penderitaan yang terjadi kepada warga Palestina yang diambil hak asasi manusianya oleh penjajahan Israel. Banyak sekali pihak yang menyerukan perhatiannya kepada warga Palestina agar tidak ada lagi pelanggaran HAM terhadap warga Palestina. Tetapi hal ini tidak kunjung berhasil. Sampai saat ini perselisihan antara Palestina dan Israel itu tetap berlangsung dan banyak menyayat luka terutama kepada anak-anak di Palestina. Kekerasan yang terjadi di Palestina banyak sekali mengundang perhatian seluruh umat manusia di seluruh dunia untuk menyuarakan keadilan untuk Palestina dan memperlihatkan secara terang-terangan serang-serangan yang dilakukan Israel kepada Palestina. Palestina dan Israel merupakan dua negara yang tidak akan lepas dari pembahasan dunia ataupun masyarakat umum. Permasalahan ini memuncak karena ada dua negara yang menduduki satu wilayah yang sama. Konflik ini merupakan konflik yang biasa terjadi. Konflik, peledakan bom, negosiasi damai menjadi rutinitas bagi masyarakat Palestina maupun Israel. Setiap hari di dua negara tersebut tanpa hentinya rudal melayang di udara dan tiada hari tanpa mendengarkan suara bom ataupun ledakan. Konflik yang terjadi di Palestina banyak membuat pilu bagi negara-negara tetangga yang prihatin. Konflik Palestina dan Israel merupakan sebuah masalah sentral dan krusial di wilayah Timur Tengah. Konflik dan resolusi konflik ini pun menjadi salah satu isu yang tetap saja menonjol di dalam perkembangan studi hak asasi manusia hampir sepanjang abad ke-20, bahkan hal ini sampai pada abad ke-21 saat ini, terutama masalah pertikaian Israel dan Palestina. PBB sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini terbukti bahwa organisasi PBB tidak memiliki daya yang kuat terhadap Israel karena sampai detik ini pun konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel masih terus terjadi dan belum menemukan titik terang. Menurut berbagai literatur menyatakan bahwa Israel telah melanggar hak asasi manusia, yakni mengambil hak-hak masyarakat yang ada di Palestina. PBB telah mengeluarkan resolusi yang mengharuskan Israel dapat keluar dari wilayah kependudukan. Namun, Israel tidak mau meninggalkan daerah tersebut. Tetapi PBB juga tidak memberikan sanksi yang tegas kepada Israel. Konflik antara Palestina dan Israel yang tidak kunjung usai hingga saat ini tentu sangat berpengaruh besar terhadap tatanan sosial dan budaya.
Konflik yang berlangsung selama puluhan tahun ini sangat berimplikasi terhadap kondisi kedua negara tersebut, baik berupa ekonomi, politik, dan sosial budaya mereka. Mencermati kenyataan tersebut, konflik antara Israel dan Palestina sudah sangat melanggar hak asasi manusia. Hal ini harus diperhatikan oleh hukum internasional dan juga PBB, dikarenakan sudah menyangkut dan melibatkan beberapa negara tetangga dan juga negara-negara anggota PBB. Pelanggaran hak asasi manusia di Gaza sangatlah nyata dan berat. Salah satu hak paling mendasar yang dilanggar adalah hak untuk hidup. Banyak warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, menjadi korban dalam serangan militer yang dilancarkan secara besar-besaran. Fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, bahkan kamp pengungsian tidak luput dari serangan. Ini jelas bertentangan dengan hukum humaniter internasional yang mengharuskan perlindungan terhadap warga negara sipil dalam situasi perang. Selain itu, hak atas kesehatan juga sangat dilanggar. Banyak rumah sakit di Gaza kehabisan peralatan medis, listrik, dan bahkan tenaga medis karena blokade yang membuat bantuan kemanusiaan tidak bisa masuk. Tidak hanya itu, tetapi juga hak atas kebebasan bergerak juga dilanggar secara sistematis. Gaza dijuluki sebagai penjara terbuka terbesar di dunia karena seluruh akses keluar masuk wilayah tersebut dikontrol ketat oleh militer Israel. Warga Gaza tidak bisa dengan bebas keluar masuk wilayah mereka, bahkan untuk kebutuhan pengobatan ataupun pendidikan. Jika dilihat dari kacamata hukum internasional, berbagai pelanggaran HAM di Gaza ini telah melanggar sejumlah instrumen penting. Di antaranya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, khususnya pasal 3 tentang hak hidup, pasal 5 tentang larangan penyiksaan, pasal 13 tentang kebebasan bergerak, dan pasal 25 tentang standar hidup layak. Selain itu, Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mengatur perlindungan warga sipil dalam situasi konflik bersenjata juga telah jelas-jelas dilanggar. Bahkan jika mengacu pada Statuta Roma yang menjadi dasar Mahkamah Pidana Internasional, tindakan seperti penyerangan terhadap warga sipil dan penggunaan kekuatan berlebihan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka dari itu, di tingkat internasional, berbagai negara ataupun organisasi telah menyuarakan keprihatinan mereka terhadap situasi di Gaza. Namun sayangnya tindakan nyata seringkali minim dan tidak berdampak besar. Di tengah lemahnya tindakan dunia internasional, Indonesia termasuk negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap ini sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dukungan Indonesia terhadap Palestina juga merupakan bentuk konsistensi terhadap prinsip hukum internasional dan juga hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia di Gaza bukan hanya tentang tanggung jawab masyarakat Palestina dan negara-negara Timur Tengah, tetapi merupakan tanggung jawab bagi seluruh warga negara dunia. Kita tidak bisa menutup mata terhadap penderitaan yang terus terjadi di Palestina. Sebagai mahasiswa hukum dan warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keadilan dan membela hak-hak korban ketidakadilan dimanapun mereka berada. Untuk itu, kita harus terus menyebarkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan HAM dan jangan membiarkan suara-suara kemanusiaan di Gaza dibungkam oleh ketidakpedulian dunia.